yang selalu bermain api akan menanggung risiko dan akibat daripada perbuatannya itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, teman-temanku, dan keluargaku dimanapun Anda berada. Hari ini saya mungkin akan menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting bagi diri kita, terutama terkait dengan postingan kita, terkait dengan konten-konten yang kita buat dan kita posting, kita upload, dan kita pamerkan kepada pihak posting ke semua media. Nah, itu harapan saya. Kita harus bisa memilah-milah mana yang bagus, mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jelek ya. Tentunya pada akhir-akhir ini kita melihat kondisi cuaca yang tidak bersahabat, yang yang sangat ekstrim ya. Tentu ini akan mendampakkan pada diri kita sendiri. Apabila kita katakanlah pada suatu tempat ya, di pinggir jalan misalnya ada semacam kebakaran kecil, lalu kita ambil videonya, kita ambil gambarnya, dan kita buat konten, kemudian kita upload, kita posting ke semua media sosial. Nah, tentu ini akan berdampak buruk terhadap diri kita. Bukankah kita sebagai aparat diwajibkan untuk mencegah hal-hal, misalnya terjadinya kebakaran lahan, hutan. Nah, itu adalah tanggung jawab kita semuanya untuk mencegah. Ya, tentu kita juga sudah memulai untuk mencegah hal-hal itu jangan sampai terjadi. Ada kebakaran kecil di pinggir jalan, lalu kita ambil gambarnya, videonya, kita posting. Itu berarti kita tidak berhasil dan tidak mampu untuk mencegah di lingkungan kita itu. Ya, kebakaran-kebakaran kecil saja kita tidak mampu, apalagi kebakaran besar. Dan yang kecil kita besar-besarkan, itu ya yang salah ya. Apalagi kita seorang pemimpin misalnya di wilayah kita, apakah itu mereka seorang kepala desa, seorang rio, seorang kepala dusun, camat dan sebagainya. Ya, kita bersama-sama untuk mengajak, untuk mengimbau, untuk memberi edukasi kepada semua warga agar mencegah sedini mungkin jangan sampai terjadi kebakaran. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama tentu saja kalau di lingkungan, setiap kita mau keluar rumah misalnya, kita harus cek semua listrik, kemudian juga kompor-kompor yang belum dipisahkan dari regulasinya, kita pisahkan dulu, baru kita meninggalkan rumah kita. Terus kemudian jangan membuang puntung rokok sembarangan tempat, jangan sembarangan membuat api unggun, tidak dibenarkan ya. Dan selanjutnya juga kita tidak boleh membuat semacam iseng-iseng bakar sedikit, atau misalnya di kebun kita sendiri mengonggokkan sampah lalu kita bakar, nah kemudian terdeteksi oleh satelit. Nah, kita dianggap telah membakar lahan ya, padahal kita membakar setumpuk sampah. Nah, itu juga lebih hati-hati ya. Kalau memang ada sampah, kita bakarlah pada malam hari ya, tapi tidak banyak, bukan dalam skala banyak ya, dalam skala kecil. Kalau skala banyak berarti kita juga telah melakukan semacam pembakaran yang berlebihan. Itu akan terdampak terhadap diri kita sendiri, juga akan terkena dengan undang-undang. Nah, dan selanjutnya yang perlu lagi kita pahami ya, terhadap anak-anak yang suka iseng-iseng ya, yang suka iseng-iseng untuk bakar sini, itu jangan sekali-sekali dilakukan, karena dari kecil lah api itu akan menjadi besar ya. Kalau kecil api itu menjadi kawan, tetapi kalau apabila sudah besar akan menjadi lawan. Nah, hati-hati itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan adik-adik semuanya yang selalu bermain api akan menanggung risiko dan akibat daripada perbuatannya itu sendiri ya. Itu yang perlu dipahami, yang perlu diwaspadai oleh kita semua. Bakaran itu kan kecil, kemudian kita buat konten, kalau sudah tiba di media sosial itu kan dibesar-besarkan seolah-olah kebakaran besar. Nah, itu juga tidak dibolehkan. Kalau itu memang Anda lakukan, Anda akan dianggap pemimpin yang tidak benar, yang tidak becus, mengantisipasi dini karhutlah yang ada di kawasan atau di wilayah Anda masing-masing. Itu menurut saya ya. Jadi konten itu tidak nyampah ya. Hal-hal seperti itu tidak akan menambah nilai subscribe Anda secara signifikan. Justru ya akan menurunkan nilai subscribe Anda, justru akan berdampak buruk terhadap Anda. Yang Anda lakukan tidak Anda sadari bahwa itu adalah merugikan bagi diri Anda dan juga merugikan pada orang lain. Ini salah satu contoh misalnya. Ada kebakaran kecil di tempat kita, lalu kita bikin konten, kita posting. Jangan ya, apalagi kita sebagai aparat ya, seharusnya kan mencegah
karhutlah, jangan sampai terjadi kebakaran hutan, kebakaran di lingkungan kita, ataupun kebakaran di tempat-tempat strategis lainnya, atau juga di kebun misalnya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang membuat gaduh ya banyak orang. Kenapa tidak ya? Kita buat misalnya ada kebakaran kecil di pinggir jalan ya, di tempat kita, di wilayah kita misalnya, lalu kita buat konten, kita posting. Nah, kebakaran terjadi ini bla 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 segala macam. Itu kan merusak nama kita sendiri, sehingga kita dianggap tidak mampu mengatasi dan mencegah karhutla yang ada di wilayah kita. Padahal hal kecil kita besar-besarkan ya, sedikit api yang membakar lalang di sekelompok kecil, lalu kita ya belajar untuk berpikir ya. Nah, jadi orang menganggap semua dan segala sesuatu itu bisa dibikin konten. Tidak ya, angkat ke permukaan seolah-olah kita mencegah kebakaran, terjadi kebakaran di sini dan tidak begitu ya. Itu artinya kita mengajarkan orang tidak beretika di dalam mengatasi atau di dalam melaksanakan perintah undang-undang tentang pencegahan kebakaran hutan ya. Nah, itu yang perlu kita pahami dan perlu kita waspadai untuk jangan sampailah kita membuat hal-hal yang tidak penting, yang tidak pantas, dan menyampah ya, membuat sampah di media sosial. Tidak semua hal itu bisa dimasukkan ke media sosial lalu kita buat konten. Jadi yang setuju saya itu buatlah konten bagaimana mencegah karhutla sedini mungkin, sebaik mungkin, dan nyaris tidak terjadi kebakaran di tempat kita masing-masing. Jadi itu ya kalau terkait dengan karhutla. Terkait dengan konten yang akan kita upload, yang akan kita expose, yang akan kita posting ke mana-mana, ke semua media sosial ya. Jadi yang hal-hal positif lah yang akan kita munculkan ya, jangan hal-hal negatif ya. Tidak ada itu nyampah ya, tidak akan mendapatkan prestisi yang baik, tidak akan mendapatkan hargaan dari apapun kalau kita hanya seperti itu. Begitu juga dengan kejadian-kejadian lainnya ya. Itu tadi kan di segi karhutla, di segi kebakaran hutan atau kebakaran di lingkungan, bahkan juga kebakaran rumah kita sendiri ya, atau rumah tetangga, rumah yang padat penduduk, rumah yang di tempat perkumuhan, di tempat kumuh misalnya. Nah, itu juga diatasi, diantisipasi. Nah, kemudian di bidang-bidang lain juga begitu ya. Jangan kita selalu setiap peristiwa itu yang membuat nama kita tidak baik, nama kita tidak bagus di masyarakat, itu janganlah kita kemukakan ya. Artinya mengedukasi masyarakat, selalu memberi pelajaran, selalu memberi pembelajaran, selalu memberi hal-hal yang positif yang nantinya akan ditanggapi oleh masyarakat terhadap diri kita, terhadap apa yang kita lakukan, dan terhadap konten-konten yang kita posting di mana-mana itu. Demikian saya rasa. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.